Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah sarapan? Belum. Sudah. Nanti habis pelajaran belum sarapan. Alhamdulillah, syukur yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kurnia Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kita pada siang hari ini. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita yang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan tidak hadir. Oke, Pak. Izin, Pak. Izin, Pak. Hanya izin sakit. Sakit boleh, Pak. Jadi pada pertemuan kita siang hari ini di mata pelajaran bimbingan dan konseling kita akan membahas mengenai materi pilihan karir setelah tamat SMA. Nah, sebelum kita memulai materi, pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Menurut kendaraan masing-masing. Doa selesai. Sakit kita doakan, Pak. Jadi pada pertemuan kita kali ini dengan materi pilihan karir setelah tamat SMA bertujuan agar Ananda memiliki suatu pemahaman mengenai karir. Bagaimana Ananda nantinya bisa menerapkan apa saja langkah yang akan Ananda ambil setelah tamat dari SMA ini. Seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah kegiatannya, jadi Ananda di sini silahkan nanti jika ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Jadi kita dituntut untuk aktif. Jika ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Jika Bapak bertanya, silahkan dijawab. Jadi di sini semuanya terlibat aktif ya. Tidak hanya Bapak saja yang berbicara, tapi Ananda juga. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah siap? Ya. Oke. Salam. Nah, sebelumnya Bapak belum memperkenalkan diri ya. Jadi Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Abdi Thoyib, bisa dipanggil Pak Abdi. Bapak berasal dari Solo, sekarang tinggal di Limakaum. Bapak adalah salah satu mahasiswa dari jurusan bimbingan dan konseling di UIN yang lulus di Sangkar. Ada yang ingin tanyakan? Pak. Oke. Bagus, Pak. Oke, kita mulai ya. Nah, karir. Jadi kata kuncinya di sini adalah karir. Iya atau enggak? Apa itu karir? Pekerjaan. Dalam kita kan? Pekerjaan. Oke. Silakan. Kemampuan bisa terjadi. Yang lain? Apa itu karir? Karir. Karir pekerjaan. Oke, ya, pekerjaan. Suatu keahlian yang dimiliki seseorang. Suatu keahlian yang dimiliki seseorang bisa jadi. Coba bantu dalam sebuah kalimat. Pendidikan. Kalimat. Pendidikan bisa jadi. Ini bentuk dalam sebuah kalimat. Kira-kira apa itu karir? Pekerjaan yang harus kita lakukan terus-menerus setiap hari. Jadi pekerjaan yang sekarang lakukan Perkembangan dan kemajuan. perkembangan dan kemajuan bisa jadi. Kira-kira apa lagi? Belum tahu kan? Jabatan. Nah, apa itu karir? Karir adalah pekerjaan dalam suatu rentang waktu yang menuntut kita pada rentang kehidupan yang kita inginkan. Nah, dalam artian karir ini adalah suatu pekerjaan, memang suatu pekerjaan, tetapi di bidang tertentu secara berkelanjutan. Paham? Di bidang tertentu tapi berkelanjutan. Pak contohkan. Bapak sebagai guru BK contohnya kan di SMA 1 Singapura. Jadi jika Bapak teruskan setelah jadi guru BK dan namanya konselor lagi, itu adalah jenjang karirnya. Nanti Bapak pada akhirnya menjadi seorang konselor. Konselor itu bisa membuka ibaratnya sebuah klinik gitu. Kan bisa menjadi pribadi, bidan contohnya menjadi pribadi kan bisa gitu. Nah, di sana
karir adalah pekerjaan. Kira-kira, jadi karir ini berbeda dengan pekerjaan. Kira-kira apa beda karir dengan pekerjaan? Memang karir itu adalah pekerjaan, tapi ada bedanya. Apa kira-kira beda karir dengan pekerjaan? Kalau pekerjaan semua orang bisa, kalau karir itu orang yang manage dulu yang bisa. Menentu dalam artian? Tidak semua orang yang bisa dalam Berarti yang memiliki skill. karir Tertentu. jadi itu pengertiannya. Karir seperti olahraga. Contohnya, contoh kait perbedaan karir dan pekerjaan. Zikri adalah salah satu dari mahasiswa SMA 1 Sementara lulusan IPS, sekarang di PS1. Nah, Zikri semenjak SMA ini sering latihan atlet. Contohnya, latihan contohnya kayak angkat berat tuh. Jadi setelah tamat SMA ini, Zikri ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tentunya. Tapi ingin mengambil pendidikan, yaitu di pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga contohnya. Nah, beberapa tahun kuliah, selama 4 tahun kuliah, Zikri tamat sekolah, tamat kuliah dan mulai honor di SMA 1 Sementara. Nah, setahun honor, Zikri setahun honor, Zikri merasa bahwa di SMA ini gaji honornya terlalu kecil. Contohnya seperti itu. Nah, otomatis Zikri pasti berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Betul tidak? Pekerjaannya apa? Jadi di salah satu tempat latih apa namanya itu? Sampai latih boxing tuh? Tempat gym tersebut membuka suatu pekerjaan untuk pelatih atlet. Karena pada awalnya Zikri adalah salah satu dari siswa SMA Sungai Tarap yang biasa latihan atlet. Jadi Zikri ingin menjadi pelatih atlet di sana. Dengan memenuhi beberapa syarat sehingga Zikri diterima di sana. Nah, beberapa bulan juga bekerja di sana sekaligus menjadi guru olahraga sebagai guru honor di SMA Sungai Tarap. Otomatis 2 kali dapat gaji. Bisa jadi di SMA 1 Sungai Tarap dari Senin sampai Sabtu itu sekolah, hari Minggunya jadi pelatih atlet di salah satu tempat gym contohnya itu kan. Nah, kan itu berkelanjutan di dalam itu. Nah, setelah beberapa tahun bekerja di tempat latihan gym tersebut dan jadi guru honor juga, Zikri berinisiatif ingin membuka suatu tempat latihan gym, gitu. Nah, itu kan berkelanjutan di bidang apa? Di bidang olahraga. Nah, contohnya lagi, Rizky tamat SMA, bisa amin, doakan lah. Bekerja di suatu kantor atau apalah itu. Setelah bekerja tersebut, Rizky ingin mencalonkan diri menjadi DPR. Doakan amin. Amin. Nah, ya awalnya Pak Wali itu tentu kan. Wali di Nagari Sungai Tarap. Sungai Tarap. Jadi Rizky mencalonkan diri dan terpilih menjadi wali nagari. Setelah itu Rizky ingin naik pangkat lagi. Setelah menjadi wali nagari, besoknya menjadi anggota DPR. Setelah jadi anggota DPR, jadi bupati. Setelah bupati jadi gubernur. Setelah itu baru jadi presiden. Nah, itu kan berkelanjutan, karir yang berkelanjutan di bidang politik. Nah, itu yang dikatakan dengan karir. Pekerjaan, kira-kira apa pekerjaan? Pekerjaan ini banyak macamnya. Contohnya, orang ke sawah
ada yang pandai bertukang. Iya tuh enggak? Begitupun sebaliknya. Orang bertukang, dosen yang pandai berkawang. Iya enggak? Jadi itu kan sebuah pekerjaan yang tidak di bidang tertentu. Bisa acak-acak. Itu perbedaannya. Tapi karirnya tetaplah pekerjaan. Selanjutnya ada 3 alternatif pilihan karir. Yang pertama adalah melanjutkan studi di jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua adalah memasuki dunia kerja. Yang ketiga adalah memasuki kehidupan berkeluarga. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah melanjutkan studi di jenjang pendidikan tinggi. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, melainkan yang sesuai dengan minat dan jurusan yang kita inginkan serta ekonomi yang terjangkau. Nah, jadi perguruan tinggi ini tidak perlu yang mahal atau yang terkenal, tetapi yang sesuai dengan ekonomi keluarga kita. Kalau memang pun tidak sesuai ekonomi keluarga kita, ada yang mahal dan terkenal, tapi kita bisa mendapatkan beasiswa di sana, itu lebih bagus. Itu melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi ini, tentu ada jalur-jalur untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Kira-kira apa yang kita ketahui melanjutkan ke perguruan tinggi? Hah? SNBT. Kalau sekarang SNBP namanya. SNBT. Nah, angkat tangan. Jalur SNBP. SNBP, SNBT sama Mandiri. Berarti sekarang berbeda ya. Yang dulu namanya SNMPTN, itu MPTN, itu mandiri. Sekarang SNBP sama SNBT. SNBT. Itu kepanjangan itu. Seleksi nasional. Berarti kalau SNBP itu kan biasanya nilai dari semester 1 sampai semester 5 untuk melanjutkan perguruan tinggi ini. Kalau SN aja ya. Ini setelah SN itu ada juga SB. Apa namanya ini? SNBT. Setelah itu ada mandiri. Nah, jadi perguruan tinggi ini dibagi menjadi 2. Ada perguruan tinggi negeri, dan ada juga perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri itu dikelola oleh pemerintah, dinas pendidikan. Kalau swasta dikelola mungkin oleh personal, yayasan tersendiri. Itu perbedaan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Di setiap perguruan tinggi seperti swasta ini mungkin ada jalur tersendiri, berbeda dengan jalur yang di perguruan tinggi negeri. Jadi kan ada contohnya SNBP, SNBT kan sendiri. Jadi perguruan tinggi itu jenjang yang akan kita lanjutkan setelah tamat SMA ini. Siapa kira-kira di sini yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi? Tangan. Berarti rata-rata hampir ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Semoga lulus di perguruan tinggi yang diinginkan dengan amin. Begitu. Ada yang ingin tanyakan? Nah, jadi seperti kemarin datang bimbel. Yang ingin masuk perguruan tinggi silahkan ikuti bimbel tersebut. Walaupun berbayar, tapi kalau memang ingin sekali masuk kuliah, tentunya besok kabut kan, ingin sekali dengan yang ayah inginkan, silahkan ikut bimbel. Ada kan sosialisasi petang kan? Bagus sekolah. Silahkan masuk. Berapa ya masuknya? 2.500.000 untuk selama tahun. Sebulan. Itu sebulan. Berarti agama sama. ada tadi Itu krisis. aktin Oh jadi itu tuh tiap hari belajar tuh. Itu di macam bang. Sebulan tuh intens. berapa Kaki lampu merah. Nah, di perguruan tinggi ini memiliki bermacam-macam
Yang pertama ada politeknik, universitas, institut, dan akademi. Sekolah tinggi. Akademi sama dengan politeknik. Nah, kalau politeknik itu biasanya sampai D3 atau D4. Kalau D3 itu AMD. Kalau AMD itu kepanjangannya ahli media, itu D3. Biasanya D3. Kalau D4 itu gelarnya STR atau sarjana harapan. Kalau di politeknik. Jalur masuknya mungkin sekarang sama, kan? Sama seperti yang sampaikan tadi, bisa dengan ikut SNBP atau SNBP. Jadwal pendidikan 3 sampai 5 tahun. Nah, selanjutnya ada universitas. Kan biasanya kita sudah banyak kan mengenal universitas. Universitas apa saja yang ada di Sumbar, terutama sekali yang belum dikenal. Unan, UNP, itu yang belum dikenal. Universitas. Kalau yang negeri kan yang paling terkenal itu Unan dan UNP. Tambah UIN. Kalau UIN di Sumatera ini, kalau orang cek gon, bisa. Tiga di Sangkar, UIN Muhammad Sangkar, UIN Tinggi, sama UIN Muhammad Padang. UIN. Jadi jalurnya tersendiri maksudnya. Kalau zaman apa namanya Panpetekin. Setelah itu kalau tidak lolos Panpetekin, bisa juga masuk ke jalur UMPTekin namanya. Ada juga jalur prestasi. Setelah itu baru mandiri. Tapi perguruan tinggi ini jalurnya itu untuk masuk perguruan tinggi negeri Islam aja, khusus Islam. Berbeda dengan universitas lain untuk UNP, UNAN itu kan umum. Tapi ini masih milik pemerintah juga. Nah, setelah itu adalah ada institut. Institut ini mungkin berbeda dengan universitas, mungkin hampir sama juga. Di universitas juga ada S1, S2, S3. Di institut juga ada. Tapi di institut ini untuk fakultas biasanya lebih sedikit dibandingkan universitas. Itu perbedaannya, ya kan? Satu bidang keilmuan, contohnya IPDN dengan berbagai jurusan dan beberapa fakultas di sana. Itu bedanya. Selanjutnya adalah akademi. Jadi di akademi ini di bidang vokasional, ya kan? Vokasional itu ada di kedinasan, sekolah kedinasan, kesehatan. Nah, selanjutnya hal yang diperhatikan dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri. Yang pertama bisa dilihat dari status dan akreditasi perguruan tinggi. Yang kedua, keyakinan diri untuk melanjutkan pendidikan. Yang ketiga adalah belajar dan kemampuan yang dimiliki. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah status dan akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi perguruan tinggi. Kita lihat di perguruan tinggi tersebut bagaimana statusnya. Apa saja kira-kira yang kita lihat aspek-aspeknya di perguruan tinggi tersebut. Statusnya sudah apa? Contohnya masih sekolah tinggi atau sudah universitas atau institut. Dan yang kedua adalah akreditasinya. Akreditasinya A, B, atau C. Tidak hanya melihat dari kampusnya saja, dari universitasnya atau institutnya saja, tetapi lihat juga dari jurusan yang tampil kira-kira apa akreditasinya. Karena akreditasi jurusan ini sangat juga menunjang untuk mempermudah kita masuk ke dunia kerja setelah tamat kuliah ini. Tuh. Yang kedua adalah keyakinan diri untuk melanjutkan pendidikan. Kira-kira yakin nggak kita masuk ke perguruan tinggi? Mungkin ada berpikir, awak tak yakin loh kalau lolos. Awak lah yakin lolos mah. Ada yang seperti kan. Jadi kita kaitkan dengan hasil belajar yang kemampuan yang dimiliki. Orang yang yakin itu biasanya orang memiliki hasil belajar yang baik. Dari semester 1 sampai semester 5 itu belajar maki-makian. Karena dari kelas 10 inilah pikir setelah tamat dari SMA saya akan masuk ke perguruan tinggi. Dari sekarang dari kelas 10 ini saya harus memperbaiki nilai saya supaya saya bisa kuliah di tempat yang saya
Nah, adapun juga perbedaan antara sekolah dengan perguruan tinggi. Di sekolah ini mungkin kalian masih diperhatikan oleh guru-guru. Kalau di sekolah kalian masih bisa dikasih contohnya kalian hasil belajar dia atau hasil ujian dia seperti ini. Ada nggak guru kira-kira yang menyampaikan remedi lah, kan? Ada nggak? Di sekolah bisa seperti itu. Tapi beda dengan kuliah. Kalau kuliah, kalau ada hadir atau tak hadir, apa taruh tugas-tugas tak masuk, nilai C. Tak ada dispensasi dari dosen-dosen gitu. Walaupun nak minta benar bu, nilai lah. Bisa dah diulang, bisa dari negeri. Tak bisa, ketik pun nilai lah. Nah, seperti itu perbedaan antara sekolah dengan perguruan tinggi. Juga harus tepat waktu. Jangan sampai tinggal-tinggal. Untuk kalian menjelang ujian, baru kalian yang kasih tugas itu enggak? Tapi dia enggak. Tugas itu kalau ada kita kumpul, kalau enggak ada enggak apa-apa. Tapi nilai kita tidak ada. Pun seperti itu. Itu pendidikan tinggi. Dari sekarang silakan tingkatkan belajar. Kalau enggak bisa IQSN, itu SNBT ini sekarang namanya kan. Itu dengan bimbel tadi, silakan ikuti bimbel itu. Kalau bisa, itu tergantung diri kita sendiri. Tergantung juga tergantung ekonomi kita juga gitu. Dan satu lagi, untuk masuk ke perguruan tinggi itu ada jalur prestasi. Jalur prestasi itu seperti contoh akademis dan non akademis. Kalau akademis itu biasanya dari hasil belajar dari sisi kepala itu. Tapi non akademik contohnya kayak lomba-lomba yang pernah ikuti. Contohnya pernah menang lomba badminton untuk tingkat nasional. Dan kan tingkat nasional, tingkat provinsi saja itu sudah besar peluangnya untuk masuk ke perguruan tinggi. Contohnya kayak siapa namanya yang menang 3 SMA tuh? Dia dua, dia satu. Tapi dia dua balik. Itu pasti ada sertifikat INYO. Itu tingkat provinsi kan? Sertifikatnya pasti ada. Bisa dengan jalur prestasi dulu masuk ke perguruan tinggi. Kalau biasanya di UIN, yang Bapak lihat, biasanya di UIN, untuk masuk ke perguruan tinggi ini bisa juga dengan jalur tahfiz. Minimal 5. Untuk tamat pun juga seperti itu. Untuk tamat di kampus ini itu biasanya kalau di kampus ini juz 30 aja, berarti 1 juz masuk ke perguruan tinggi. Untuk lulus dan sudah. Kalau tidak lulus, tahfiz kita tidak akan lulus dan sudah. Nah, tadi sudah jelaskan mengenai program ini, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, kalau misalnya dia kuliah, tapi kalau enggak ekonomi enggak mendukung, Pak. Oke. Jadi di perguruan tinggi itu tidak hanya orang-orang yang punya uang saja yang bisa kuliah, tetapi orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah juga bisa kuliah. Contohnya, memang dia tidak ada orang tuanya, dia dijual juga, dia dibimbing oleh neneknya contohnya. Di kuliah itu ada juga beasiswanya. Biasanya beasiswa yang didapatkan oleh mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8 itu adalah sekarang namanya kit kuliah. Kalau di sekolah namanya bos. KIP. Di kuliah KIP. Jadi kalau tidak salah di kampus UIN itu 6.200.000 satu semester. Dipotong UKT 2.400.000. Jadi berarti itu di kira-kira 20 juta lebih ya. Jadi kalau memang orang tua memang benar-benar tidak mampu, urus surat keterangan tidak mampu ke wali negara dan juga urus surat penghasilan orang tua berapa per bulan.
Jadi itu mempermudah awak masuk perguruan tinggi. Apalagi kita memiliki satu KIP. Kalau memiliki KIP itu sangat mempermudah sekali masuk mendapat beasiswa. Terus kalau memang tidak dapat awak apa namanya? Kalau tidak dapat awak beasiswa. Jadi kalau di UIN di kampus saya Pak tahu bisa jadi UIN seperti itu. Itu uang kuliah itu tergantung penghasilan orang tua aja. Contohnya orang tua berpenghasilan sebulan 1 juta. Bisa jadi dilebihkan sedikit 1.200.000 uang kuliah kalian, atau bisa jadi dikurangkan. Cuma bapak di UIN ini 400.000 uang kuliahnya selama 1 semester. Paham? Dan ditanyakan lagi. Kita lanjut. Yang kedua memasuki dunia kerja. Kerja. Siapa di sini yang setelah tamat Siapa di sini yang setelah tamat SMA ingin melanjutkan ke dunia kerja? Bos sawit. Kira-kira kenapa ingin masuk dunia kerja? Kenapa tidak masuk perguruan tinggi? Biaya. Ada kan supaya jawab. Biaya. Karena biaya. Ekonomi apa? Bos sawit. Ekonomi keluarga. Kira-kira kenapa lagi biasanya? Hah? Jadi melatih skill, menambah keterampilan. Nah, kalau memang setelah tamat SMA ini kita tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi contohnya, kita mungkin ingin bekerja karena mengingat orang tua yang semakin hari semakin tua juga, ekonomi semakin hari semakin tidak membaik seperti itu kan. Karena contohnya ada juga adik yang disekolahkan, yang dikuliahkan. Jadi kita sebagai kakak atau abang kita ingin kuliah, ingin bekerja karena mengingat keluarga tadi. Memasuki dunia kerja mungkin tidak semudah juga masuk perguruan tinggi. Begitupun sebaliknya juga masuk perguruan tinggi tidak semudah masuk dunia kerja. Nah, jadi dunia kerja ini bisa dari mana saja, gitu nak? Bekerja ini banyak macamnya. Contohnya, kita memiliki ladang sekitaran 1 hektar. Pak, setelah tamat SMA, awak ni ladang Pak, karena awak ada hasil yang ada lahan yang awak olah. Awak ni nanam bawang Pak. 1 hektar keluar 8 ton. Kali hampir 5.000 sebulan. Sekilo. Berarti Cair. kali 50.000 salah. 8 ton kali 50.000, 85 orang. 85. Enggak. Mungkin 5 juta. Ini 8 ton. 8 ton itu 8.000. 8.000. Kali ambil 5.000. Kali 50.000. Kira-kira situlah. Hampir 1 juta 100 kilo. Keluar modal 10 juta atau modalnya kali 50 juta. Oleh bawang mahal itu kan cair. Pak, setelah tamat SMA, awak dari ketik, dari tempe, awak ke bengkel kan? Boleh. Oh, setelah tamat SMA, awak lah kerja bengkel, jual apa awak? Sebelum tamat SMA dari tempe, awak kerja bengkel, jual apa awak? Contohnya kan. Jadi setelah tamat SMA, awak ingin melanjutkan bengkel apa awak, Pak? Bisa juga. Seandainya di sekolah awak lah lapuh lah berpenghasilan, sebenarnya tak juga. Beko awak lama warga ni awak buka lebih gadang bengkel Pak, atau awak tambah cabang bengkel awak Pak. Bisa seperti itu. Faham?
itu untuk memasuki ke dunia kerja. Dunia kerja adalah sebuah persaingan di mana kamu harus berkembang dari kemampuan yang kamu miliki sebelumnya untuk mencapai lulusan. Di dunia kerja ini juga banyak hambatannya. Kadang di dunia kerja ini ada dua kawan yang elo, ada dua kawan yang baik. Di dunia kerja, kadang di muka awak elo, di belakang awak biasanya. Tapi itu dimanapun kita berada jadi. Apa lewat orang baru kan? Hal yang diperhatikan dalam mencari pekerjaan yang pertama mengenai informasi tentang pekerjaan, yang kedua menetapkan rasa percaya diri. Kita bahas satu mengenai informasi pekerjaan. Informasi pekerjaan itu bisa datang dari mana saja. Kalau sekarang sudah bisa, sekarang bisa melalui web. Kita mau melamar kerja di WhatsApp, kita hanya mengisi link ke web. Habis itu sudah berkasnya kita kirim kalau ini. Bisa sekarang kan? Belajar DNT banyak sekarang untuk pakai pengiriman. Bisa juga dari teman. Mak ini awak kerja sawit mikir dah je kan. Bisa juga apa yang sawit do kawan tu kita dari jauh-jauh juga kan. Yang kedua mantapkan rasa percaya diri. Jangan pernah separuh ingin masuk kuliah kok. Ingin kerja kok. Separuh ingin kuliah, separuh ingin kerja. Jadi itu otomatis tak bersobok titik yang satu je awak itu. Aku yakinkan diri awak, you memang sama siapa harus kuliah, harus kerja, harus kuliah, kan? Saya paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah memasuki kehidupan berkeluarga. Ketika memutuskan untuk menikah, lingkungan dan keluarga menuntut bertanggung jawab layaknya orang dewasa. Kiranya memutuskan untuk menikah harus perhatikan secara matang. Nah, ikut saya yang beradik saudara SMA. Ini bilang jangan. Di sini, woi. Di sini orang yang memutuskan untuk menikah itu orang yang dianggap layaknya lah menjadi orang dewasa. Kalau kalian masih SMA, tamat SMA, itu kan dari masih SMA. Iya Pak. Tamat 20 hari SMA, itu langsung berani nikah. Itu masih langsung berarti pemikiran dia malah rancang atau masih secara pemikiran, secara wawasan mungkin awak belum ada itu. Ini belum dewasa. Demikian dampak orang yang menikah di usia muda ada keuntungan, ada akibatnya. Kalau akibatnya yang sering terjadi adalah perceraian. Perceraian itu sering terjadi karena yang menikah muda. Jadi yang rentan terjadi orang-orang yang menikah muda ini adalah perceraian yang terjadi. Bercakap tu awak cuk, karena awak tu pemikiran tu panjang awak hanya pemikiran ego awak aja bisa. Karena masih muda kan. Jadi kalau beranak orang, kalau beranak dua orang, itu otomatis awak bercerai anak awak tak sekian. Itu akibat dari kalau memasuki berkeluarga atau teman-teman. Ada juga keuntungannya. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang keluarganya harmoni. Apa contohnya harmoni? Contohnya nikah muda sampai SMA berapa umur dia bro? Anak boleh. Anak boleh. Contoh muda boleh. 2020 dan nonton 8 balik. 2020 8 balik mungkin kau ada di bawah kan? 8 balik tahun umur. Kau menikah. Beranak. Lalu dia menikah. Dikasih diri loh. Siap. Iya. Kita bicara kamu mungkin dikasih dia. Ya di agak negara boleh Pak. 8 tahun nikah. Beranak dua. Ketika dia giwa memanjang itu kan ketika anak orang kadang awak lu tu anak. Ya, Jadi ketika
anak-anak orang kadang anak-anak itu bisa lo kerajul kau nak dah gila pasti kerajul oh betul itu kan takdir Tuhan biasanya itu makanya untungannya itu anak kadang awak masih muda itu tapi apa berharap di lokal itu saya tahu sembah ini jangan Walaupun makar mengusuran Pak, ayah ibu itu ayah ibu ini adalah merestui kami lah mempunyai tenangan lah direstui kami sepak bola kami jadwalkan bisa kami jangan di kota tahun itu contohnya nak bisa juga setelah tamat SMA nikah setelah tamat SMA nikah tetapi sama dia di dalam nikah tuh tergantung tapi ada izin dari suami kalau untuk perempuan sama sekolah awal ada selama itu ala nikah itu hanya kuliah dulu kan contohnya izin dulu dari suami kalau tidak beli dari suami itu bisa dia itu kalau beli suami dia ada apa dia lebih kok abang tolongan biaya lebih kok kan bisa kok nah Pak saya ingin tanyakan saya ingin tanyakan siapa Misalkannya nyo nikah Pak tu macam caranya supaya ini nikah apa Pak? Nyo kan nyo nikah Pak. Jadi dalam kuliah tu nyo menikah kan. Jadi tak boleh dek suami nyo kuliah lepas tu Pak selisih tu. ini dalam dia yang Ya, ini kan sedang kuliah Pak. Pas lagi nikah itu sama suaminya berhenti kuliah gitu kan. Pak. biasanya kalau mau menikah ini pasti ada kalau hanya menikah kau pasti ada diskusi antara keluarga dan keluarga gitu kan jadi kok keluarga perempuan maunya masih kuliah kan laki-lakinya lah kerja ini nanti yang nikah aja tapi laki-laki kau melarang perempuan kau kuliah berarti lah kuliah itu pihak keluarga perempuan itu berpikirnya dan mungkin lah sekian tahun yang kuliahnya masih keluarga kan tidak mungkin diberhentikan juga itu otomatis pasti ada titik permasalahan yang akan yang akan direntaskan di kota lah dapat di permasalahannya bahas tidak lanjutnya atau menikah setelah lulus kuliah contohnya dua tapi kalau memang yang menikah dua itu ini masih tetap kuliah dan suaminya tidak kerja itu sanggup tak kira-kira suaminya bayarnya atau ada tolongan dari pihak keluarga jadi pikir-pikir loh udah pernah ada awam dan lalu awal sahabat ada yang ditanyakan tentang satu materi ada yang ditanyakan apa yang minta satu orang yang bisa menyimpulkan materi ini Kesimpulannya adalah karir satu pekerjaan di bidang tertentu yang berkelanjutan. Itu mungkin untuk pilihan karir dalam masyarakat. Jadi dari sekarang silakan kumpulkan niat, kumpulkan kemana arah yang akan kita lakukan setelah tamat SMA ini. Apakah akan bekerja, kuliah, atau balik, berarti kan bisa jadi. Pikirkan dari sekarang. Oke, Bang? Terus sabuan pesan dan kesan setelah melaksanakan kegiatan yang dilakukan ini. Oke, tangan. Tekan. Pesan saya untuk melakukan bimbingan ini kan dapat dilakukan berkelanjutan supaya teman-teman tahu atau mengerti dari tamat SMA ini
untuk apa ke depannya, bekerja atau kuliah atau berumah tangga. Oke, itu kesan. Terima kasih. Kesannya? Soal kesannya itu sangat membantu karena teman-teman dapat memahami dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi kalau masih ada yang tidak paham, masih ada yang ragu, silakan nantinya bisa dengan konsultasi dengan guru BK atau untuk individual. Tentunya saya bermasalah tentang masuk perguruan tinggi ini, Pak, tapi di sini saya tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Bisa konsul individual atau bisa konsultasi. Paham? Jadi itu saja materi dari mata pelajaran yang konseling. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.